Indah, unik, dan khas tercermin dalam keindahan alam dan budaya di salah satu wilayah Indonesia sebagai daerah pariwisata. Salah satu otensitas wilayah destinasi pariwisata ini tersegmentasikan menjadi daerah super prioritas di Indonesia Timur. Ialah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo memiliki potensi dan daya tarik yang luar biasa. Hal tersebut terlihat dari potensi alam yang dihiasi pulau-pulau indah dan dikelilingi pantainya yang menawan. Keelokan warna-warni dan desain kain tenun khas Labuan Bajo, keberadaan satwa komodo sebagai satwa ikonik yang mendunia dan juga satu-satunya hewan purba yang masih hidup di zaman ini, terawat dengan baik di Pulau Komodo. Pasir pantai merah muda yang berbeda dengan pantai lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta wisata pesisir. Tak hanya itu, lekuk indah pulau-pulau yang berjajar di sekeliling wilayah Labuan Bajo menjadi pesona daya tarik wisata seluruh dunia untuk berbondong-bondong menjajaki daerah yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Masyarakat Labuan Bajo juga menjunjung tinggi seni dan budaya daerah setempat. Banyak ritual budaya yang masih diyakini dan dijalankan hingga saat ini sebagai warisan budaya masyarakat khas Labuan Bajo. Badan otorita ini dibentuk untuk melakukan percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi ya. Jadi dalam konteks Labuan Bajo itu ada tema besarnya yang kita usung bersama-sama, yang ini harus diamini tidak oleh pemerintah saja tapi oleh stakeholders pentahelix yang lainnya. Nah, kalau fungsi kita sebagai memiliki fungsi otoritatif yang kita punya kawasan otorita, nah di kawasan kita lakukan 400 hektar ini pengembangan kawasan pariwisata terpadu yang di sana itu menginternalkan tentang bagaimana pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, mengedepankan cagar biosfer komodonya seperti apa pengelolaannya, dan itu muncul dalam konteks kawasan pariwisataan. Kemudian secara koordinatif kita membantu mengorkestrasi gimana caranya agar Labuan Bajo yang sebelumnya mungkin terpisah-pisah nih, jadi misalkan Taman Nasional Komodo juga sendiri, kemudian nanti destinasi yang lain sendiri, kemudian paket wisatanya bisa gitu kan, kemudian industrinya kemana, ini kemana, kita membantu mengorkestrasi semuanya dengan tema besar. Jadi konsep pariwisata berkelanjutan yang berkualitas premium tadi itu dalam 7 kriteria yang sudah kita jabarkan itu akan diinternalisasikan di masing-masing pelaku-pelaku ini gitu. Jadi dan yang sudah kita lakukan adalah kalau dulu kan Labuan Bajo itu mulai dengan 80.000 kunjungan per tahun. Nah, kita ditargetkan naik ke 500 kunjungan, 500.000. Nah, sekarang dengan bandara yang baru jadi 1,5 juta targetnya. Nah, bagaimana membangun kapasitas Labuan Bajo dari 80.000 menjadi 500.000 tanpa merusak lingkungan, tanpa kehilangan identitas, culture-nya dan lain-lainnya, dan partisipasi masyarakat itu bisa tinggi di sana. Nah, itu yang kita bantu dengan program-program yang kami buat. Ada ekosistem Flora Taman, kemudian kita punya program dari Ideaton, Flora Taman Academy, Medic Flora dan lainnya. Kita juga punya banyak event-event kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Jadi kalau mereka tadi sendiri sekarang promosi jadi joint promotion. Kita bikin kind of event untuk wilayah Labuan Bajo Forest, terus bagaimana mendorong teman-teman pelaksanaan event ini tidak hanya event buat dirinya sendiri, tapi eventnya masih untuk wisatawan. Nah, itu kita bentuk untuk twist desain kegiatan-kegiatan. Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores atau BPOLBF sejak tahun 2022 telah memiliki ide untuk mengembangkan Labuan Bajo melalui ekosistem digital, termasuk pengelolaan destinasi dan pengembangan UMKM melalui teknologi digital Metaverse. Belum terangkatnya otensitas budaya, seni, flora fauna, kuliner khas, alam, dan keindahan lainnya, kemudian tidak dimanfaatkannya rekayasa estetik modern dan teknologi terkini yang bersifat digital dan metaverse berbasis website dalam proses promosi branding destinasi. Belum adanya branding destinasi Labuan Bajo berbentuk reka cipta seni yang merekayasa secara holistik dan sinergis seni pertunjukan dan tari, musik, desain, dan animasi untuk tujuan menggugah kesadaran, di samping memantapkan loyalitas dan keterkaitan akan brand. Di sisi lain, BPOLBF telah memiliki ide untuk mengembangkan Labuan Bajo
melalui ekosistem digital termasuk pengelolaan destinasi dan pengembangan UMKM melalui teknologi digital metaverse. Branding destinasi Labuan Bajo berbentuk mereka cipta seni yang merekayasa secara holistik dan sinergis seni pertunjukan dan tari, musik, desain, dan animasi untuk tujuan menggugah kesadaran di samping memantapkan loyalitas dan keterkaitan akan brand. Reka cipta ini dengan demikian sangat dibutuhkan untuk menciptakan brand inovatif seni promosional ramah teknologi yang estetik, eye-catching, mampu menarik minat dan mengedukasi pemirsa untuk mengunjungi serta mendapatkan pengalaman baru terkait daya tarik alam wisata, satwa, seni dan budaya di Labuan Bajo. Brand ini juga sekaligus mempromosikan mengenai ketersediaan industri pariwisata termasuk pelayanannya, infrastruktur, aksesibilitas, serta berbagai fasilitas penunjang dan UMKM yang menopang. Keterpikatan terhadap Labuan Bajo yang diakibatkan adanya reka cipta inovatif penelitian ini akan menjadikan wisatawan terkait dengan brand Labuan Bajo. Memposisikan Labuan Bajo sebagai destinasi yang unik di antara destinasi-destinasi di Indonesia maupun dunia, sehingga Labuan Bajo dengan sendirinya memiliki diferensiasi. Menunjang sistem pemasaran dan promosi global ke segmen pasar yang dituju dan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal serta jumlah pengeluaran. Rencana pengembangan pariwisata diupayakan dapat menjalin sinergitas seni pertunjukan dengan desain promosi berbasis digital metaverse di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dengan melibatkan sumber daya manusia interdisipliner dan juga UMKM daerah setempat untuk mengembangkan lebih jauh produk-produk lokal khas Labuan Bajo. Reka cipta ini sangat dibutuhkan untuk penguatan beberapa aspek, yakni pertama, menciptakan brand inovatif seni promosional ramah teknologi yang estetik, eye-catching, mampu menarik minat dan mengedukasi khalayak sasaran untuk mengunjungi serta mendapatkan pengalaman baru terkait daya tarik alam, satwa, seni dan budaya di Labuan Bajo. Brand ini juga sekaligus merupakan promosi mengenai ketersediaan industri pariwisata setempat, termasuk pelayanannya, infrastruktur, aksesibilitas, serta berbagai fasilitas penunjang dan UMKM yang menopang. Sehingga kinerja dari berbagai dukungan baik pemerintah, akademisi, seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat Labuan Bajo, mereka cipta sinergitas seni pertunjukan dengan desain promosi melalui digital metaverse berbasis website ini akan saling berkolaborasi untuk mengembangkan destinasi ini menuju pasar global.